Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut, dan juga para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita, terutama bagaimana kita bisa lebih mengenal dan lebih tahu tentang seperti apakah mazhab Imam Syafi'i. Yang mana mazhab Imam Syafi'i ini merupakan mazhab yang memang sehari-hari kita pakai dalam kita melangsungkan ibadah, mulai dari kita bersuci, kita sholat, batal-batalnya wudhu, batal-batalnya sholat, kita berpuasa, zakat, haji, umroh, bahkan sampai kita melakukan transaksi jual beli, transaksi utang piutang, dan lain sebagainya, bahkan sampai tindakan-tindakan yang itu antar lawan jenis, kita selalu menggunakan mazhab Imam Syafi'i, karena memang mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang sudah menjadi mayoritas dipakai oleh masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang telah kita baca dan kita simak bersama tentang ulasan sejarah singkat kehidupan Al-Imam Asy-Syafi'i, mulai beliau itu lahir hingga beliau itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa video yang lalu, kita telah menjadi mengerti dan paham bahwa mazhab Imam Syafi'i ini melalui beberapa tingkatan-tingkatan, melalui beberapa perjalanan-perjalanan, hingga kemudian kita mengenal ada istilahnya qaul qadim dan juga ada istilahnya qaul jadid. Namun dari itu semua ada satu catatan penting bagi kita semua, bahwa qaul qadim dari mazhab Imam Syafi'i itu tidak lagi dianggap sebagai mazhab dari Imam Syafi'i. Namun mazhab Imam Syafi'i adalah qaul jadid, yang mana itu beliau munculkan ketika beliau tinggal di negara Mesir. Nah, dari perjalanan kehidupan Imam Syafi'i secara keilmuan yang seperti itu, kita akan berupaya untuk mengenal lebih dekat lagi. Kira-kira waktu Imam Syafi'i menggeluti ilmu seperti itu, beliau menggeluti dunia belajar dan mengajar yang seperti itu, siapakah kira-kira murid-murid beliau, baik itu murid-murid beliau ketika beliau dengan qaul qadimnya, yaitu ketika beliau itu berdiam di Mekah dan kemudian kembali lagi ke Baghdad untuk yang kedua kalinya, hingga beliau kembali lagi ke Mekah dan kemudian berpindah ke negara Mesir. Dalam perjalanan yang seperti ini, siapa sajakah kira-kira sosok-sosok santri, sosok-sosok murid yang menemani beliau dan kemudian menyebarkan didikan-didikan Imam Syafi'i yang kemudian diistilahkan dengan sebutan qaul qadim. Demikian juga siapa sajakah kira-kira tokoh-tokoh utama, santri-santri utama yang menjadi penerus estafet dari Imam Syafi'i ketika beliau sudah berada di negara Mesir dan menyebarkan ilmunya, sehingga kemudian mazhab Imam Syafi'i ini tetap bertahan, lestari dari satu masa ke masa hingga datangnya waktu kita saat ini. Tentunya dalam hal ini merupakan suatu posisi masa yang sangat penting sekali. Sebagaimana pernah kita singgung bersama pada beberapa video yang lalu, mazhabnya Al-Imam Laits bin Sa'ad dan juga mazhab-mazhab yang lain yang kemudian mereka ini mazhabnya hilang begitu saja tanpa ada pengikutnya. Itu semua karena murid-murid para pendiri mazhab ini tidak lagi melanjutkan pemahaman, didikan, dan ajaran dari gurunya, hingga kemudian mazhab itu menjadi habis. Berbeda dengan kondisi mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, murid-murid beliau begitu setia untuk berkhidmah, begitu setia untuk mencurahkan segala perhatian dan kepedulian hidup mereka, pikiran mereka, demi membela ajaran-ajaran yang telah dimunculkan oleh gurunya, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sejak dari qaul qadimnya hingga kemudian muncul qaul jadidnya. Kita perlu mengenal siapa saja tokoh-tokoh yang bertahan untuk berkhidmah kepada madhabnya Imam Syafi'i ini. Nah, pada kesempatan kali ini, itulah yang akan kita baca dan kita simak bersama-sama. Untuk yang pertama kali, siapakah kira-kira para ulama, para santri, para tokoh yang mempertahankan
ajaran-ajaran Imam Syafi'i ketika beliau masih berada di Baghdad yang kemudian dikenal dengan sebutan Qaul Qadim. Setidaknya sejarah mencatat ada banyak, bahkan ratusan atau bahkan ribuan santri-santri Imam Syafi'i ketika beliau ini berada di kota Mekah dan kemudian kembali untuk yang kedua kalinya ke daerah Baghdad. Namun dari sekian banyak santri yang ada, dari sekian ratus santri yang ada, muncul beberapa orang saja yang bertahan dan menyebarkan ajaran dan didikan Imam Syafi'i, bahkan kemudian beliau-beliau ini menjadi para mujtahid. Beliau-beliau ini menjadi ulama-ulama besar di masanya. Setidaknya secara mencatat ada 5 orang utama. Ada 5 orang utama yang menjadi penerus estafet Imam Syafi'i di daerah Baghdad dan juga di daerah Asia Tengah. Yang pertama yaitu Al-Imam Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Al-Imam Hasan bin Muhammad Az-Za'farani ini merupakan salah seorang ulama yang merupakan santri Imam Syafi'i yang dianggap memiliki validasi terkuat, paling otentik ketika meriwayatkan mazhabnya Imam Syafi'i dalam masalah Qaul Qadim. Beliau merupakan sosok seorang santri yang belajar lama kepada Imam Syafi'i. Sejak pertama kali beliau itu datang di Baghdad, kemudian berkumpul dan berdiskusi dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Lalu kemudian beliau ini kembali lagi ke Mekah, kembali lagi ke Baghdad lagi. Sosok yang selalu menemani dan mencatat, merangkum dan merekam bagaimana pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i. Salah satu tokoh utamanya adalah beliau Al-Imam Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Ya, Al-Imam Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Ini merupakan tokoh utama dalam periwayatan Qaul Qadimnya Imam Syafi'i. Beliau wafat beberapa tahun setelah wafatnya Imam Syafi'i. Sejarah menceritakan beliau ini wafat 10 tahun setelah kewafatan Imam Syafi'i. Atau bahkan ada yang menyebutkan 20 tahun setelah wafatnya Imam Syafi'i. Berarti kalau Imam Syafi'i itu wafat kisaran tahun 205, beliau wafat di tahun 215 atau ada yang menyatakan 225 Hijriyah maksudnya. Dan dalam kurun waktu yang seperti ini, Imam Za'farani itu ketika sudah ditinggalkan oleh gurunya ke negara Mesir, beliau melanjutkan mengajar sambil beliau itu kemudian berupaya untuk beristimbat, menelaah dan merenungkan dari dawuh-dawuh gurunya. Guru saya Imam Syafi'i itu pernah mengatakan begini. Sehingga kalau ada pertanyaan dari masyarakat yang modelnya seperti ini, ada masalah dari tengah-tengah masyarakat yang modelnya seperti ini, berarti hukumnya adalah seperti ini. Ini yang terus kemudian digeluti oleh Imam Hasan bin Muhammad Az-Za'farani ini, hingga kemudian dari keberkahan beliau itu setia menjunjung tinggi dawuh-dawuh gurunya, mengantarkan beliau menjadi seorang mujtahid yang mutlak, dan beliau kemudian memiliki mazhab sendiri, yaitu mazhabnya Imam Az-Za'farani di daerah Baghdad. Ini salah satu tokoh utama yang ada dalam Qaul Qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Dan beberapa nukilan-nukilan itu ada yang bersumber dari beliau yang kemudian juga terekam dalam kitab-kitab yang muncul di beberapa ratus tahun berikutnya. Sejarah memberikan contoh, misalkan seperti contohnya adalah kesunahan tentang meniup kedua tangan ketika kita akan melakukan tayamum. Kita masih ingat ketika kita mau tayamum, kita mengambil debu di tempat yang memang ada debu sucinya itu, lalu kita kemudian pernah mendengar sunnah untuk ditiup. Kedua tangan ini yang ada debunya supaya ditiup. Kesunahan ini salah satu riwayatnya adalah melalui beliau, Al-Imam Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Beliau mendengarkan langsung dari guru beliau, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Contoh berikutnya lagi, misalkan seperti riwayat ketika misalkan panjenengan melakukan ibadah haji, yang mana dalam salah satu bentuk tindakan-tindakan haji ada yang namanya lempar jumroh. Kita tahu bahwa selama ini kita ketika melempar jumroh harus bisa memastikan bahwa batu yang kita lemparkan itu memang betul-betul mengena kepada sasaran dari tempat jumroh itu sendiri. Namun ada riwayat yang lain dari Qaul Qadim, seandainya kita tidak bisa memastikan dan hanya melemparkan begitu saja, yang penting batu yang kita lemparkan ini betul-betul masuk ke sumurnya, entah itu mengena kepada dindingnya atau tidak mengena, ada yang menyatakan sah. Nah, yang menyatakan sah ini merupakan riwayat yang bersumber
dari Sayyidina Imam Hasan bin Muhammad Az-Za'farani yang beliau mengambilnya dari guru beliau langsung, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dari qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Perlu saya ingatkan lagi bahwa ini sudah bukan lagi mazhabnya Imam Syafi'i, tapi ini sudah dianggap sebagai qaul qadim atau sebagai riwayat yang bersumber dari murid-murid beliau ketika masih tinggal di daerah Baghdad. Ini salah satu contoh-contohnya seperti itu. Kita masuk pada tokoh yang kedua. Yang kedua, sosok figur yang meriwayatkan qaul qadimnya Imam Syafi'i adalah beliau yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Abu Thur Al-Kalbi. Beliau merupakan salah satu perawi utama dalam mazhab Imam Syafi'i, dan beliau mendapatkan nama atau lakop yang dikenal dengan sebutan Imam Abu Thur Al-Kalbi. Beliau secara tingkatan adalah masih di bawahnya Imam Za'farani, artinya lebih lama dan lebih dahulu menyantri kepada Imam Syafi'i, yaitu Imam Za'farani. Imam Abu Thur Al-Kalbi ini datang di beberapa waktu berikutnya ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad untuk yang kedua kalinya. Di antara riwayat-riwayat yang bersumber dari Al-Imam Abu Thur Al-Kalbi, yaitu seperti contohnya adalah Mashul Kafain ilal Qu'ain fit tayammum. Adanya kewajiban untuk mengusap kedua telapak tangan sampai kepada dua siku kanan kiri ini, ya, ketika kita semuanya melakukan tayamum. Riwayat ini dalam mazhab Imam Syafi'i salah satunya adalah bersumber dari beliau Al-Imam Abu Thur Al-Kalbi. Nah, di antaranya juga seperti kita saat ini mengenal waktu maghrib itu semenjak terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Ketika mega merah ini hilang, di saat itulah kemudian habis waktu maghrib dan masuk kepada waktu isya. Riwayat Imam Syafi'i yang menyatakan demikian bersumber dari beliau Al-Imam Abu Thur Al-Kalbi. Ya. Berbeda dengan qaul jadidnya Imam Syafi'i. Qaul jadidnya Imam Syafi'i menyatakan bahwa waktu maghrib itu sangat pendek sekali. Ketika sudah masuk tenggelamnya matahari, kemudian cukup untuk melakukan bersuci, lalu kemudian menutup aurat dan melaksanakan sholat sebanyak 5 rakaat, maka habislah waktu maghrib. Namun kita sampai detik ini masih menggunakan riwayatnya Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa waktu maghrib itu panjang, mulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Nah, keputusan seperti ini riwayatnya bersumber dari Imam Abu Thur Al-Kalbi. Ini contohnya seperti itu. Berikutnya juga beliau merupakan perawi yang memberikan pernyataan bahwa wakaf uang artinya uang rupiah atau uang dinar dirham ini sah sebagai barang wakaf. Ya, sah sebagai barang wakaf. Ini juga merupakan salah satu riwayat Imam Syafi'i yang bersumber dari Al-Imam Abu Thur Al-Kalbi. Namun perlu saya ingatkan lagi bahwa ini merupakan qaul qadim dari mazhabnya Imam Syafi'i. Ini adalah tokoh yang kedua. Berikutnya tokoh yang ketiga. Tokoh yang ketiga adalah Al-Imam Al-Karobisi. Imam Al-Karobisi merupakan figur utama dalam perawi qaul qadimnya Imam Syafi'i dan menyebarkannya di daerah Baghdad hingga ke beberapa penjuru yang ada di Asia Tengah. Al-Imam Al-Karobisi memiliki nama lengkap yaitu Al-Imam Hasan bin Ali Al-Karobisi. Nah, ini secara singkat dari beberapa muridnya Imam Syafi'i. Di antara riwayat-riwayat keputusan hukum yang bersumber dari Al-Imam Al-Karobisi ini adalah Imam Syafi'i pernah memiliki qaul bahwa, mohon maaf, mani manusia itu termasuk benda-benda yang najis. Kalau saat ini kita mengenal bahwa mani manusia itu adalah benda yang suci, walaupun itu mustakzar, walaupun itu menjijikkan, tapi tetap dihukumi suci. Berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Imam Syafi'i ketika beliau masih berada di Baghdad, beliau memiliki rumusan hukum tentang masalah mani manusia, bahwa mani manusia ini termasuk benda-benda yang najis. Nah, perawi qaul ini, perawi tentang keputusan ini diantaranya adalah beliau Al-Imam Hasan bin Ali Al-Karobisi. Ini salah satu contohnya. Berikutnya juga diantara perawi qaul qadimnya Imam Syafi'i, ya, yang ada di tingkatan-tingkatannya qaul qadim adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal. Al-Imam Ahmad bin Hambal merupakan salah satu tokoh yang meriwayatkan qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Hanya saja kemudian karena Imam Ahmad bin Hambal memiliki kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ahmad bin Hambal memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan teman-temannya yang lain, hingga kemudian beliau menjadi seorang mujtahid yang mustaqil
sehingga memiliki madhab yang tersendiri, dan kemudian madhab beliau ini lestari hingga hari ini yang kita kenal dengan sebutan madhab Hambali. Nah, ini beberapa tokoh tentang perawi madhab qaul qadim. Di antaranya lagi yaitu Al-Imam Abu Amr Harits bin Suraij An-Naqal. Ya, kalau kita sering mendengar nama, misalkan ini qaulnya Imam Harits bin Suraij An-Naqal, atau kita mendengar Ibnu Suraij An-Naqal, ada kata-kata An-Naqalnya di situ. Berarti riwayat itu bersumber dari qaul qadimnya Imam Syafi'i. Bersumber dari qaul qadimnya Imam Syafi'i, karena memang Al-Imam Ibnu Suraij An-Naqal merupakan salah satu figur atau santri utama dalam periwayatan qaul qadimnya Imam Syafi'i ketika beliau masih berada di daerah Baghdad. Dan yang terakhir, perawi qaul qadimnya Imam Syafi'i yang paling utama adalah beliau Al-Imam Ahmad bin Yahya. Jadi Imam Syafi'i dulu ketika di Baghdad itu memiliki murid yang bernama Al-Imam Ahmad bin Yahya. Beliau menjadi salah satu tokoh utama dalam perawi dan periwayatan mazhabnya Imam Syafi'i qaul qadim di daerah Baghdad. Namun kemudian beliau Al-Imam Ahmad bin Yahya ini dalam beberapa waktu berikutnya terpengaruh dengan kondisi sosial dan juga politik yang ada di daerah sekeliling beliau, hingga kemudian beliau Imam Ahmad bin Yahya ini tidak lagi mengikuti akidah yang diajarkan gurunya. Beliau berpindah kepada akidahnya orang-orang Mu'tazilah. Tapi orang Mu'tazilah yang bermadhabkan menggunakan madhabnya Imam Syafi'i, qaul qadimnya Imam Syafi'i. Nah, ini diantara tokoh-tokoh utama dalam periwayatan qaul qadim dari madhab Imam Syafi'i. Adapun yang sampai hari ini kita pakai dalam keseharian kita, dalam berwudu, bersuci, batal-batalnya wudu, kemudian tentang najis, kemudian juga tentang sholat, batal-batalnya sholat, dan lain sebagainya, kita selalu berpijak kepada qaul jadid, pendapat terbarunya Imam Syafi'i, yaitu ketika Imam Syafi'i ini tinggal di daerah Mesir, kecuali hanya sekitar 17 permasalahan saja yang kemudian masih menggunakan qaul qadimnya Imam Syafi'i sampai detik ini. Nah, kita juga perlu mengenal kira-kira siapa sajakah santri-santri utama Imam Syafi'i yang melestarikan, melanjutkan estafet Imam Syafi'i dalam menyebarkan ilmunya beliau, pemahaman beliau di hari-hari berikutnya. Tentunya murid-murid Imam Syafi'i di negara Mesir jumlahnya ada ratusan, bahkan mungkin sampai ribuan. Namun di antara mereka semuanya hanya beberapa orang saja yang menjadi tokoh-tokoh utama yang penting untuk kita ketahui pada sesi video kali ini, supaya kita bisa lebih kenal lagi siapakah sebenarnya orang-orang yang telah berjasa di masa-masa pertama, yang mana masa itu adalah merupakan masa-masa paling sulit untuk melestarikan dan melanjutkan pendidikan, ajaran dari gurunya sendiri, dan itu dialami oleh orang-orang yang akan kita baca sejarah singkatnya ini. Di antaranya ada tokoh utama dari murid-murid Imam Syafi'i yang bernama Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Jadi dulu itu Imam Syafi'i di Mesir punya murid utama, murid yang menjadi sosok utama perawi mazhab Imam Syafi'i bernama Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi ini merupakan salah satu murid Imam Syafi'i di negara Mesir yang mengajarkan dan menyebarkan pemahaman Imam Syafi'i di daerah-daerah berikutnya dan juga di masa-masa berikutnya. Berikutnya juga ada sosok ulama yang bernama Al-Imam Abdul Hamid, atau lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam Bukaid. Al-Imam Bukaid atau Al-Imam Abdul Hamid ini juga merupakan salah satu murid Imam Syafi'i ketika beliau tinggal di daerah Mesir. Berikutnya juga Imam Syafi'i ketika tinggal di Mesir memiliki murid utama juga yang beliau bernama Al-Imam Al-Humaidi. Ya, Al-Imam Al-Humaidi, atau beliau memiliki nama asli adalah Al-Imam Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Humaidi. Al-Imam Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Humaidi ini merupakan ulama yang kemudian riwayat-riwayat beliau sering dinukil, sering dimunculkan oleh ulama-ulama berikutnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Bagaimanakah Imam Syafi'i memberikan atau memunculkan pemikiran, memunculkan rumusan-rumusan hukum tentang masalah-masalah tertentu, dan dinukil oleh Imam Al-Mawardi, dinukil oleh Imam Al-Haramain, dinukil oleh Al-Imam Ghazali, dinukil oleh Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Di antaranya adalah bersumber dari beliau ini, yang beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Humaidi. Berikutnya lagi merupakan murid utama. Bahkan beliau dikenal sebagai sosok murid yang
melanjutkan majelis taklimnya Imam Syafi'i. Ya, sosok santri ketika gurunya meninggal dunia dan kemudian beliaulah yang melanjutkan majelis taklimnya Imam Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Buwaiti. Atau beliau ini memiliki nama lengkap yaitu Al-Imam Yusuf bin Yahya Al-Qurashi Al-Buwaiti. Beliau yang kemudian menjadi murid utama, murid yang kemudian ditunjuk untuk melanjutkan majelisnya Imam Syafi'i dan menyebarkan dan melanjutkan estafet tentang didikan-didikan dan juga ajaran gurunya yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Berikutnya juga di antara perawi utama qaul jadid adalah putra dari Imam Syafi'i sendiri, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini punya anak laki-laki yang bernama Muhammad. Sebagaimana telah kita simak bersama di beberapa video yang sebelumnya, bahwa Imam Syafi'i ini tercatat memiliki 3 orang putra-putri. 1 laki-laki dan 2 perempuan. Yang 1 laki-laki ini bernama Muhammad. Jadi Imam Syafi'i namanya Muhammad dan punya anak juga namanya Muhammad. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini juga menjadi sosok utama, figur utama dalam melanjutkan estafet pendidikan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau kemudian menjadi qadhi di daerah Hijaz. Setelah beberapa tahun beliau itu menjadi qadhi di daerah Hijaz, beliau kemudian menjadi qadhi juga di daerah Halab. Halab itu suatu daerah di kisaran kalau sekarang daerah Syria. Beliau menjadi qadhi di daerah tersebut. Berikutnya juga ada Al-Imam Al-Harits Al-Muhasibi. Ya, di antara murid utamanya Imam Syafi'i di antara Imam Harits Al-Muhasibi. Nama lengkap beliau adalah Harits bin Asad Al-Muhasibi. Ini juga merupakan salah satu muridnya Imam Syafi'i yang menjadi perawi utama mazhab Imam Syafi'i. Di antaranya juga yang sering kita dengar yaitu beliau Al-Imam Harmalah. Imam Harmalah juga merupakan murid utama dari mazhab Imam Syafi'i menjadi perawi dalam qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau memiliki nama lengkap Al-Imam Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah Al-Misri At-Tujibi, yang pernah kita singgung bahwa beliau dulunya itu bermadhabkan Maliki, namun ketika Imam Syafi'i datang di daerah Mesir, beliau kemudian berpindah kepada madhabnya Imam Syafi'i, bahkan menjadi perawi utama dalam madhab Imam Syafi'i qaul jadidnya. Berikutnya juga ada yang bernama Al-Imam Rabi' Al-Jizi. Ar-Rabi' Al-Jizi. Jadi Imam Syafi'i itu punya murid yang namanya Ar-Rabi' Al-Jizi. Perlu kita ingat bahwa murid Imam Syafi'i yang terkenal dengan sebutan Ar-Rabi' itu ada 2 orang. Ada Al-Imam Rabi' Al-Muradi dan juga Al-Imam Rabi' Al-Jizi. Yang kita bahas saat ini yang pertama kalinya adalah Al-Imam Ar-Rabi' Al-Jizi. Beliau memiliki nama lengkap Rabi' bin Sulaiman bin Dawud Al-Azdi Al-Jizi. Seorang penduduk asli daerah Mesir yang kemudian menyantri kepada Imam Syafi'i dan bahkan beliau bukan sekadar berguru, bahkan menjadi perawi utama qaul jadidnya Imam Syafi'i. Berikutnya juga ada yang bernama Al-Imam Al-Muzanni. Ya, Al-Imam Al-Muzanni. Al-Imam Muzanni ini bahkan dipandang sebagai murid Imam Syafi'i di Mesir yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata teman-temannya. Bahkan beliau itu sampai punya kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh santri lainnya, berduaan dengan Imam Syafi'i hingga muncul kitab yang namanya Mukhtasarul Muzanni. Beliau Imam Muzanni ini memiliki nama asli Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzanni. Beliau memiliki cerdas sekali, luar biasa. Bahkan di hari-hari berikutnya beliau itu menjadi seorang mujtahid mutlak, ya, sehingga itu dianggap ke riwayat-riwayat dari beliau itu ada kalanya memang murni dari Imam Syafi'i atau dari ijtihadnya Imam Muzanni ini sendiri. Karena saking pinternya beliau, saking tulusnya beliau dalam berkhidmah kepada guru, melanjutkan estafetnya guru hingga beliau memiliki keistimewaan yang luar biasa semenjak guru beliau ini meninggal dunia. Berikutnya lagi ada ulama yang bernama Al-Imam Muhammad bin Abdul Hakam, yang beliau bernama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam Al-Misri, seorang penduduk asli negara Mesir yang kemudian beliau itu berguru kepada Imam Syafi'i, bahkan beliau menjadi perawi utama mazhab Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya. Berikutnya juga ada Imam Ibnu Abi Jarud, atau beliau ini memiliki nama lengkap Musa bin Jarud. Musa bin Abil Jarud, mohon maaf. Musa bin Abil Jarud. Al-Imam Musa bin Abil Jarud ini sebenarnya adalah orang yang berkedudukan di daerah Mekah.
Namun ketika beliau ini berpindah ke Mesir dan hidup beberapa saat di Mesir, datanglah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di Mesir, lalu beliau berguru kepada Imam Syafi'i ini. Hingga kemudian di beberapa waktu berikutnya beliau menjadi salah satu perawi utama dalam mazhab Imam Syafi'i dari negara Mesir. Dan berikutnya lagi ada yang namanya Al-Imam Rabi' Al-Muradi. Imam Rabi' Al-Muradi. Beliau bernama asli Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar Al-Muradi Al-Misri. Seorang penduduk asli dari Mesir. Bahkan beliau saat itu menjadi seorang muadzin di masjid Jami'-nya Mesir, ya. Dan juga beliau itu khadimus Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau berkhidmah kepada Imam Syafi'i. Apa yang menjadi keperluan sehari-hari Imam Syafi'i itu sering dibantu oleh beliau ini yang bernama Al-Imam Rabi' Al-Muradi. Entah itu dari sisi kesehariannya, menyiapkan tempat untuk ngajinya, menyiapkan pakaian-pakaiannya Imam Syafi'i, menyiapkan makannya Imam Syafi'i, apapun yang menjadi kebutuhan Imam Syafi'i, murid yang senantiasa mendampingi ini, yaitu beliau bernama Al-Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Bahkan di dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa Al-Imam Rabi' Al-Muradi ini menjadi sosok yang menulis kitab risalah yang kedua. Jadi Imam Syafi'i itu memiliki kitab risalah 2 kali. Kitab risalah dari Baghdad dan juga risalah yang ada di Mesir. Nah, kitab Ar-Risalah yang ada di Mesir, penulis pertama kalinya, yaitu beliau ini Al-Imam Rabi' Al-Muradi. Yang kemudian dikirimkan kepada khalifah saat itu, ya itu yang jadi tukang tulisnya, yaitu Al-Imam Rabi' Al-Muradi. Berikutnya lagi ada yang namanya Al-Imam Hasan Al-Qallas. Ya, ada Al-Imam Hasan Al-Qallas. Beliau juga orang yang berpenduduk asli di daerah Mesir situ, lalu kemudian berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan kemudian yang dikenal lagi menjadi murid setianya Imam Syafi'i yaitu Ukhtul Muzanni. Jadi tadi yang kita baca Imam Muzanni itu, ya Imam Muzanni yang bernama Ismail ini, beliau punya saudara perempuan. Seorang perempuan yang solihah dan memiliki himmah, memiliki semangat yang luar biasa, walaupun sudah masuk usia-usia di atas 20 tahun, beliau masih mau untuk mengejar ketertinggalannya. Hingga kemudian beliau ini berguru kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Hingga beliau di hari-hari berikutnya, karena barokah khidmah kepada guru, barokah himmah yang membara-bara, beliau kemudian di hari berikutnya menjadi perawi utama dalam masalah qaul jadid dalam mazhab Imam Syafi'i. Ukhtul Muzanni ini ya menjadi perawi utama terutama dalam pengajaran mazhab Syafi'i kepada para kaum hawa, para kalangan wanita. Sehingga orang-orang perempuan di daerah Mesir saat itu menjadi banyak mengerti tentang mazhab Syafi'i karena jasa dari Ukhtul Muzanni, saudara perempuannya Imam Muzanni ini. Oleh karena itu, dari kisah-kisah yang telah kita gali, kita baca dan kita simak semuanya, entah laki-laki maupun perempuan, kita perlu sadar semuanya bahwa kebutuhan kita kepada ilmunya Rasulullah, kebutuhan kita kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala merupakan satu kebutuhan hidup. Bukan lagi sebatas belajar, namun ini merupakan kebutuhan hidup kita. Hidup kita tanpa dibarengi dengan ilmu-ilmu yang seperti ini, maka apalah jadinya hidup ini. Kita bisa mendapatkan kehidupan yang barokah, kita bisa mendapatkan kehidupan dan usia yang barokah, keluarga yang barokah, ketika hidup kita itu kita jalani sesuai dengan aturan-aturan Rasulullah SAW dan juga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita berfokus kepada mazhabnya Imam Syafi'i karena memang kita lemah dalam memahami secara langsung kepada ayat-ayat suci Al-Quran atau memahami secara langsung kepada hadis-hadisnya baginda Rasulullah SAW. Sehingga kita butuh mata rantai dari kita kepada guru kita kepada gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, hingga bersambung kepada beliau Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan beliau bersambung kepada gurunya, dan bersambung langsung kepada Rasulullah SAW. Sehingga ilmu yang kita pelajari selama ini, baik itu melalui majelis-majelis ilmu yang mana saja, atau mungkin bahkan melalui video yang kita simak kali ini, itu semuanya memiliki sanad mata rantai yang luar biasa, jelas, dan memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, dan apa yang kita simak menjadi ilmu-ilmu yang manfaat dan barokah, dan lebih khususnya lagi mudah-mudahan kita semuanya sebagai orang-orang di zaman-zaman sekarang bisa meniru, bisa mengambil pelajaran besar
dari kisah-kisah hidup para ulama-ulama terdahulu, dan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.